Halo teman-teman semuanya, namaku Karisa. Hari ini aku mau ngebahas tentang politik generasi Z di Indonesia. Generasi Z di Indonesia adalah digital natif angkatan pertama, terutama mereka yang lahir di perkotaan. Konsumsi informasi bisa menjadi kunci memahami partisipasi mereka. Media sosial menjadi referensi sekaligus alat partisipasi dalam diskursus publik, seperti halnya riset di Inggris dan Amerika Serikat. Tren menunjukkan politisasi anak muda dilakukan lewat beragam cara, tidak eksklusif lewat kaderisasi parpol atau ormas sayapnya. Corak yang berbeda dari generasi sebelumnya adalah makin banyaknya aksi yang dilakukan secara personal dan diinisiasi oleh individu, bukan organisasi. Contohnya, banyak tersebar pemuda usia 17 sampai 21 tahun angkatan tertua generasi Z yang menjadi sosial influencer lewat unggahan di Facebook atau foto di Instagram, menyampaikan pendapat di vlog atau line, menghimpun dana sosial lewat kitabisa.com, mengajukan petisi via change.org, menulis gagasan lewat cool tweet atau kolom opini hingga membuat meme untuk menyindir pejabat. Intinya, apa yang bisa dimulai dari diri sendiri melalui gawai masing-masing. Komunitas mereka beranggotakan serangkaian audiens yang dihayalkan. Layaknya imagine communities, mereka tidak saling mengenal tetapi terkoneksi lewat akun media sosial yang mereka ikuti, entah karena ingin mencontoh atau mengkritik. Hanya saja, aksi politik mereka dalam arti luas termasuk status dan komen cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis. Partisipasi personal via media sosial bisa jadi pengalaman universal generasi Z. Tetapi Indonesia punya pengalaman sejarah, nilai, dan lingkungan yang berbeda. Formative experience ini membentuk konteks yang khas bagi generasi Z di Indonesia. Generasi Z di Indonesia lahir di masa post-reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga tumbuh paralel dengan terciptanya kelas menengah urban dengan identitas religius, terutama Islam yang makin mengemuka. Orang tua mereka mengalami mobilitas vertikal. Daya beli meningkat dengan menonjolkan identitas agama dalam mengkonsumsi barang, tren, budaya, gagasan, dan keyakinan. Mulai dari pemasukan anak ke sekolah agama, memilih pakaian syar'i, makanan halal, perumahan islami, menonton tayangan dakwah, memilih pemimpin seiman. Meski tidak memiliki identitas tertentu, hasil riset Tirto mengkonfirmasi bahwa pengambilan keputusan belanja generasi Z ditentukan orang tua bisa jadi karena mereka belum mandiri secara finansial. Generasi Z sudah menunjukkan kesadaran berpolitik ditandai dengan komitmen untuk tidak mengambil uang kampanye atau money politics, mengikuti isu pemilu di media sosial, serta menganggap bahwa pendidikan politik urgent untuk dilakukan. Tantangannya adalah memformulasikan pendidikan politik apa yang tepat. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak gampang menyerukan untuk bunuh-bunuh karena perbedaan agama? Selain itu, bagaimana ranah politik praktis mampu memberikan ruang partisipasi bagi generasi Z yang menuju gerbang kedewasaan? Sistem regenerasi tradisional yang dilakukan mayoritas parpol mungkin tidak cocok dengan minat generasi Z. Pidato yang membosankan hanya akan memicu sindiran. Memberikan kuis berhadiah sepeda dan sulap kini lebih disenangi. Konsep politik dengan narasi abstrak akan sulit bertanding dengan posting di media sosial yang menunjukkan bagaimana penjabat turun tangan dan kerja. Isu yang lebih populer adalah yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Pejabat, wakil rakyat, dan tokoh masyarakat perlu berbenah agar tak kehabisan stok pemimpin yang tak hanya piawai menarik followers, tetapi juga punya visi dan berkomitmen bagi perjuangan rakyat.
Oke, sekian dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti. Terima kasih.